Sain UU, tasain UU, yang artinya halo Robahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John Steele in the house. Sebuah film berjudul Live Free or Die Hard tahun 2007 akan menceritakan tentang seorang polisi lokal yang mendapat tugas dari FBI untuk menangkap ketua mafia cyber paling berbahaya di Amerika. Nah, seberapa adrenalin apakah ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan proses rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Thank you. Cerita diawali dengan memperlihatkan aktivitas jaringan penjahat cyber yang memperkerjakan beberapa peretas muda untuk membobol sebuah sistem keamanan negara, di mana mereka tidak sadar jika itu adalah sebuah jebakan, karena setelah mendapat bayaran atas pekerjaannya, tiba-tiba komputer mereka terkena virus yang mereset semua sistemnya dan berujung pada kematian seperti yang dialami oleh peretas satu ini. Don't ever touch my computer. Beralih ke markas FBI ketika semua komputer di sana tiba-tiba mengalami gangguan untuk pertama kalinya. Menurut hasil pemeriksaan, hal ini bukanlah disebabkan oleh kerusakan software atau semacamnya, melainkan ada pihak ketiga yang telah meretas sistem keamanan mereka. You're saying we were hacked? It wasn't denial service level, but they definitely cracked our door. Sebagai komandan FBI, Bowman mendugaskan bawahannya agar semua peretas di seluruh Amerika dipanggil ke markas FBI untuk diinterogasi. Namun karena jumlah mereka terlalu banyak dan tak mungkin diselesaikan seorang diri, pihak FBI terpaksa melibatkan kepolisian lokal untuk membantu pekerjaannya. Somebody out there thinks they can screw with us. I want to find out who. Dan kisah akan berfokus pada seorang detektif senior bernama John. Ini orangnya, di balik segala prestasinya dalam menangani kasus-kasus besar, ternyata John tak mampu meredam konflik di dalam rumahnya sendiri, di mana hal itu terbukti saat putrinya yang bernama, kita panggil saja Yuli, justru memperlihatkan sikap moncodol dan seolah tak mau menghargai ayahnya sendiri. If I want to talk to you, I'll call you. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, John terpilih menjadi satu-satunya petugas paling diandalkan dalam permasalahan yang FBI hadapi saat ini. John langsung ditugaskan untuk menjemput seorang peretas incaran FBI bernama Matt, yang tak lain adalah satu dari beberapa peretas di awal film tadi. The kid's a high-value subject. I don't know. Just pick him up. He had some kind of a computer breach there this morning. All right, give me that name again. What is it? Dan inilah bebenguk Matt, satu-satunya peretas yang masih hidup. Tak hanya menjadi target utama FBI, ia juga sedang diincar oleh sekelompok pembunuh bayaran yang diam-diam mengirimkan virus pada komputernya lewat chat messenger, yang intinya mereka ingin menghabisi Matt dengan cara yang sama. Tapi beruntung Matt keburu terselamatkan oleh kedatangan John yang bermaksud untuk menjemputnya. Setelah dijelaskan tujuan dari penjemputan ini, Matt segera mengamasi barang-barang penting yang perlu dibawa. Namun ketika ia mencoba untuk kabur lewat jendela, tiba-tiba... Are you really trying to escape? Ya, rupanya kelompok tadi menggunakan cara kedua untuk membunuh Matt, di mana serangan yang dilayangkan secara membabi buta memaksa John untuk terlibat baku tembak dengan mereka dan... Tak hanya diserang oleh sniper dari jarak jauh, mereka juga diserang oleh musuh yang datang dari berbagai arah, termasuk jalur lip yang akan dijadikan tempat pelarian. Namun dengan kapasitas bertempur di atas rata-rata, John mampu mengimbangi kekuatan musuh meski hanya seorang diri, sehingga... Get down! Get inside! Get down!
Saat pertempuran masih berlangsung itulah salah satu musuh menjadikan kamar Matt sebagai pertahanan tanpa sadar jika di atasnya terdapat patung yang tak sengaja terjatuh lalu menimpa keyboard dan mereset sistem keamanannya sehingga melihat ada celah untuk kabur, John langsung membawa Matt menuruni tangga darurat di mana mereka kembali dihadang oleh pasukan musuh yang jumlahnya semakin banyak. Namun hal itu sama sekali tak membuat John mundur dan justru malah semakin membrutal menghabisi para penjahat. Beralih ke markas penjahat cyber yang disebut Norger, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Maya. Maya ini adalah orang kepercayaan sang pemimpin yang bernama Gabriel. Ini bebenguknya. Mengetahui anak buahnya telah gagal menghabisi Matt, Gabriel kembali menyusun rencana untuk menghabisinya. 5 of you, is that right? Oui, mais il y avait quelqu'un d'autre. I'm sending the chopper. Just get airborne. We'll trim down. Think you can handle that? Sementara John dan Matt masih dalam perjalanan menuju markas FBI, Gabriel mulai menjalankan rencana tahap pertama untuk memancing Matt keluar dari persembunyiannya. Ia akan mensabotase sistem transportasi kota dan menyebarkan sebuah virus yang bernama anthrax untuk menebar teror dan menciptakan kepanikan massal. Dismiss it. Tak hanya membuat lalu lintas mengalami kekacauan, Gabriel juga menciptakan kepanikan massal di seluruh kantor pemerintahan. Virus antraks yang telah disebarkan lewat ventilasi kantor berhasil membuat semua karyawan berhamburan dari dalam gedung, termasuk administrasi keamanan negara yang juga ikut terkena imbasnya. All personnel must evacuate. Di tengah kepanikan yang sedang terjadi, Bowman meminta tim khusus agar segera menemukan apa penyebabnya, yang ketika mereka masih mengerjakannya, Gabriel kembali melancarkan serangan tahap kedua dengan menyerang fasilitas Departemen Keuangan yang dampaknya sendiri langsung dirasakan oleh ribuan investor yang mengira saham mereka telah dicuri. They're already starting to panic. Think that someone's taking their money. Singkat cerita, John dan Matt akhirnya sampai di markas FBI dan langsung diperlihatkan dengan 7 foto rekan Matt yang tewas di awal film. Namun, belum juga membahas lebih jauh soal temuan ini, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan tayangan serentak di semua media elektronik, yang itu berarti Gabriel sudah menguasai semua sistem komunikasi di Amerika. Our military strength is in this case. Read my lips. Roar of the American Progress now rests in Independence Day to everyone. Setelah menganalisa semuanya, Matt berasumsi bahwa inilah yang disebut dengan fire sale atau sebuah konsep teror digital yang berfokus pada penyerangan fasilitas penting negara seperti membobol sistem keuangan, transportasi, dan komunikasi, termasuk mengacaukan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis komputer. Almost everything. So that's why I call it a fire sale, because everything must go. Melina, get this kid to the front of the line. I want to know what he knows. That guy knew half that I know it. Fuzzy little head would explode. Setelah memikirkan berbagai pertimbangan tentang kemampuan yang Matt miliki, akhirnya Bowman akan memposisikan Matt di garis depan bersama tim khusus, yang dalam hal ini adalah John bersama tim di lapangan. Namun sebelum itu, Matt akan dibawa ke kantor pertahanan untuk menjalani interogasi. Farrell just resurfaced on the grid. Tak diduga, rupanya perjalanan Matt berhasil terlacak melalui IP ponsel yang dibawanya, sehingga dengan cepat Gabriel meminta tim untuk menentukan jalur tercepat menemukan keberadaannya, termasuk mengutus sang eksekutor bernama, kita panggil saja Samsul, yang sudah siap menunggu perintah selanjutnya. Rand, we just found Farrell. Stand by for location.
Disinilah Matt akhirnya jujur bahwa sebenarnya ia adalah mantan anggota Norger yang memilih keluar setelah Gabriel mengkhianatinya. Bahkan Matt sendirilah yang telah menciptakan kode fire sale tersebut, sehingga wajar jika sekarang Gabriel terus memburu Matt karena tak ingin rahasia kejahatannya terbongkar. Clear a route for 2 FBI vehicles approaching on Concord. Copy, dispatch. I swear to you, I know her. Hey, Metro, how's your day going over there? Yeah, gotta be pretty crazy over there. What with all those 587s, huh? Karena sosok John dianggap sebagai penghambat, Gabriel menyuruh anak buahnya untuk meretas data pribadi milik John, dimulai dari status perkawinannya yang gagal, cicilan rumah yang sering nunggak, tagihan listrik yang belum dibayar, termasuk saldo rekening yang bures tidak tersisa. Di mana John sama sekali tidak khawatir dengan semua itu dan justru malah mengancam balik Gabriel dengan akan menghancurkan Norger sampai ke akar-akarnya. Tetapi ya, muncullah pasukan Gabriel yang menghabisi para FBI dari atas helikopter. Beruntung John masih sempat menghindar dan memutar balik mobilnya. Meski hal itu tak membuatnya luput dari pengejaran, namun dengan skill mengemudi yang mumpuni dan kecerdikan dalam memanfaatkan situasi, John berhasil mengelabui mereka semua. Mengetahui John berlindung di balik terowongan, Gabriel langsung meretas sistem denahnya yang karena sistem transportasi sudah ia kuasai lebih dulu. Tak sulit bagi Gabriel untuk menggiring ratusan kendaraan dan mengarahkan semua menuju terowongan sampai akhirnya alhasil, John harus terjebak di antara puluhan kendaraan yang paburantak akibat insiden tabrakan massal. Melihat ada celah untuk melarikan diri, John dengan cepat memacu mobilnya ke arah mulut terowongan dengan Samsul yang sudah menunggu di luar dan mengira John dan Matt telah tewas pada kejadian barusan, Gabriel meminta Samsul untuk segera kembali ke markas Norger. Di saat yang sama, Gabriel juga mengirimkan tim lain ke pusat administrasi keamanan negara dengan dalih akan mengatasi masalah virus antraksnya. Setelah mendapat akses masuk ruangan server, mereka langsung menghabisi semua penjaga yang ada di sana. Inilah ruang server yang dimaksud. Seorang peretas sekaligus pembunuh bayaran yang bernama Emerson terlihat sedang menyiapkan perangkat untuk membobol berangkas virtualnya. Karena selain menangkap Matt, Gabriel juga berniat untuk menguras habis semua uang dalam berangkas tersebut. He's in. Untuk mengalihkan perhatian publik dari isu yang sedang terjadi, Norger berhasil menciptakan kepanikan hebat dengan menyebarkan informasi hoaks melalui semua saluran media yang telah mereka ambil alih, di mana semua orang langsung dibuat panik saat melihat siaran langsung detik-detik ledakan dahsyat yang menghancurkan Gedung Putih. Padahal menyadari semua ini hanya manipulasi yang dilakukan oleh pihak Norger, John seketika teringat dengan tahap ketiga dari fire sale ini, di mana Matt berhasil menemukan data sebuah pangkalan energi listrik dan gas nasional yang besar kemungkinan Gabriel sedang menargetkan lokasi tersebut untuk dijadikan sasaran berikutnya. That is the Eastern Hub. Let's go. What, to West Virginia? Dan benar saja, terlambat bagi John untuk mengamankan pangkalan energi listriknya karena Gabriel sudah lebih dulu menugaskan Maya yang baru saja mendarat di pangkalan dengan menyamar sebagai petugas FBI, di mana Maya langsung membrutal menghabisi para penjaga.
Malamnya, John dan Matt terlihat baru tiba di pangkalan dan berhasil melacak lokasi Maya yang saat ini sedang melancarkan aksinya. Namun saat dalam perjalanan untuk menangkapnya, mereka keburu dihadang oleh dua pengawal Maya yang sudah menunggu kedatangannya dan... Kembali ke markas FBI, tim intelijen mendeteksi adanya kegiatan mencurigakan dari sebuah truk yang tertangkap CCTV. Benar saja, truk tersebut adalah kantor portable milik Norgary yang saat ini Gabriel bersama timnya sedang bergerak untuk membantu Emerson dari jarak dekat. We need every agent, satellite, and functioning network they got. Now. Contact Emerson. Tell him we'll be there soon. Maya sendiri terlihat masih sibuk melancarkan aksinya. Ia belum sadar jika John dan Matt sudah berhasil melumpuhkan kedua anak buahnya. Bahkan saat ini mereka berdua sengaja mengawasi aksi Maya dari kejauhan sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Dan tiba-tiba... Let's go, kid. As fast as you can. Hey! Dengan skill kungfu yang Maya miliki, John cukup dibuat kesulitan untuk menemukan celah mengalahkannya. Namun bukan John namanya jika harus menyerah begitu saja. Sehingga meski dengan kemampuan gelut seadanya, John masih belum bisa menjatuhkan si Maya ini. Merasa sudah di atas angin, Maya meninggalkan John yang jatuh di atas gedung dan mengancam Matt untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketika ia hampir selesai dan Maya bermaksud untuk membunuhnya, tiba-tiba... Ya, John berhasil menyerang Maya hingga membuatnya gantung di atas lorong lift yang jika sampai Maya bergerak sedikit saja, maka nyawanya pasti tidak akan tertolong. Maya yang keras kepala pun kembali berusaha menyerang balik saat John sedang lengah, tapi beruntung Matt keburu datang dan berhasil mencegahnya. McClane! Selesai dengan itu, mereka buru-buru mengotak-atik komputernya untuk menggagalkan rencana yang sempat Maya buat. Muak dengan kegagalan yang baru saja terjadi, Gabriel menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan pipa berisi jutaan kubik gas alam dan bermaksud akan menghancurkan pangkalan energinya. Gas lines? What gas lines? Oh, let's go finish this up. Right now, finish it up. Come on. Dalam sekejap, ledakan tersebut merubah pangkalan energi ini langsung rata dengan tanah. Beruntung John berhasil selamat dan membawa Matt ke tempat aman. Mereka baru ingat bahwa apa yang tadi Maya kerjakan belum sepenuhnya digagalkan, yang alhasil menyebabkan terjadinya pemadaman listrik secara total di seluruh wilayah. Bahkan Yuli yang berada di dalam lift sebuah mall pun ikut merasakan akibatnya. Power outage keeps spreading. About half the East Coast has already gone down. They get past us. Situasi ini seketika mengingatkan Matt pada seseorang bernama Warlock alias maestro peretas paling terkenal di kalangan para hacker. Matt yakin bahwa Warlock lah satu-satunya harapan untuk mereka bisa bertahan, sehingga tanpa menunggu waktu mereka bergegas menggunakan helikopter pangkalan menuju rumah yang listriknya masih menyala. Down there, I see it. Is Freddy home? Tiba di kediaman Warlock, John memintanya untuk segera menghentikan kegilaan yang sedang terjadi. Sempat menolak karena tak ingin terlibat dalam masalah yang bukan urusannya. Warlock akhirnya bersedia membantu setelah melihat tindakan Gabriel yang sudah keterlaluan, sehingga dengan keahlian yang dimilikinya, Warlock berhasil mengungkap informasi tentang rencana jahat yang sedang Gabriel kerjakan. Hi there. Tell you what, guys, I don't know what's in that building, but I assure you it's not social security numbers.
I got a red flag over here. Sial, salah satu anggota Norger berhasil melacak keberadaan Warlock dari IP yang digunakan saat membobol informasi tadi. Sontak hal ini membuat Gabriel heran dengan Warlock yang ikut campur dalam urusannya. Tiba di lokasi yang menjadi titik kediamannya, Gabriel benar-benar terkejut setelah mengetahui bahwa orang yang sedang bersama Warlock saat ini adalah John dan Matt yang ternyata masih hidup. Where is his daughter? You're gonna love this. Tak ingin kehilangan targetnya untuk kesekian kali, Gabriel memanfaatkan kepanikan Yuli yang saat ini masih terjebak di dalam lift. Menggunakan kamera CCTV yang dihubungkan langsung ke tempat persembunyian John dan Matt, Gabriel mulai mengintimidasi John dengan membuat posisi Yuli terancam. Yes, calm down, miss. We know exactly where, but I assure you, we're gonna get you out of there. Come on, John. Make a joke. Setelah Warlock menemukan lokasi Gabriel, John dan Matt langsung bergegas untuk menghentikannya. Tiba di lokasi yang tak lain adalah pusat administrasi keamanan negara. Mereka menyelinap lewat saluran ventilasi yang menjadi pusat mengatur suhu untuk server utama, sehingga Matt mulai meretas jalur tersebut untuk mengaktifkan sistem alarmnya. Someone set off the alarms. I got a problem. The alarms went off at Woodlawn. Ternyata sinyal darurat dari alarm tadi secara otomatis terkirim langsung ke markas FBI, sehingga dua petugas yang mengetahui hal itu pun langsung menjelaskan kepada Bowman bahwa di tempat inilah seluruh aset kekayaan negara disimpan dan hanya diketahui oleh segelintir orang saja, termasuk si Gabriel yang ternyata adalah orang yang telah merancang programnya. He designed it. It's his program. Saat masih mengotak-atik jaringan itulah, Matt dikejutkan dengan kemunculan orang suruhan Gabriel yang membuatnya terpental jatuh ke ruangan pendingin. Sementara John yang sedari tadi menunggu kedatangannya langsung menghajar orang ini hingga benar-benar babak belur. Russo, check in. Yeah, I think Russo's on his way down to meet your girlfriend. It's okay, he's on the third floor. The kid is... Tak lama, Gabriel dikejutkan oleh John yang saat ini sudah berada di dalam lift dan sebentar lagi akan menemukannya. Tak ingin rencana yang sudah jauh-jauh hari dibangunnya gagal, Gabriel menugaskan Samsul untuk menghadang dan menghabisi John saat ada kesempatan, di mana skill parkour yang dimilikinya cukup membuat John kewalahan dalam menghadapinya. Di saat yang sama, Matt berhasil membuntuti Emerson yang terlihat sudah memasuki ruangan server utama. Beruntung kode akses yang digunakan adalah kode ciptaan Matt sendiri, sehingga cukup mudah baginya untuk bisa masuk dan mengacaukan kode yang telah Emerson jalankan sebelumnya. Dan ya, Matt akhirnya tertangkap dan langsung diseret ke ruangan tempat Yuli ditahan, di mana Gabriel nampak sangat kecewa dengan apa yang telah Matt lakukan di masa lalu, yang ketika Gabriel masih sedang meluapkan kekesalannya, ada sebuah jet tempur F-35 kiriman FBI yang terdeteksi sedang meluncur ke arah mereka, sehingga Gabriel dan tim langsung pergi membawa Matt dan Yuli untuk dijadikan sandera. Mengetahui Gabriel sudah kabur, John langsung merebut mobil truk milik orang lain untuk melakukan pengejaran. Sementara di depan, Gabriel mendesak Matt agar segera memperbaiki kode yang sudah diacak-acak. Namun karena Matt menolak dan lebih memilih untuk mati, Gabriel pun kembali mengajarnya sampai babak belur. Berkat bantuan Warlock, akhirnya John berhasil terhubung dengan radio di helikopter dan berkomunikasi langsung dengan si Bowman, di mana ia langsung mengirim jet tempur yang saat ini sudah tiba di lokasi. Namun karena kode perintah sang pilot sudah disabotase oleh Gabriel, maka inilah yang terjadi.
Pada titik ini, John benar-benar dibuat mati langkah karena tak bisa menjalankan truknya sama sekali, yang ketika sang pilot mengambil ancang-ancang untuk melakukan bidikan, tiba-tiba sebongkah tembok beton jatuh menimpa truk tersebut sampai akhirnya selesai dengan ketegangan barusan, kita akan dibawa ke sebuah gudang saat Gabriel menembak lutut Matt agar mau mengerjakan tugas yang tadi sempat ditolaknya, yang jika dalam 10 detik Matt tidak mampu mengejarkannya, Gabriel tidak akan segan-segan menghabisi Yuli sebagai taruhannya. Okay. 6. Okay, stop. I'm doing it. Dalam 5 detik terakhir yang sangat menentukan, Gabriel menyuruh timnya mempersiapkan aksi pelarian sebelum Bowman dan pasukannya tiba. Namun ketika mereka baru saja beranjak menuju lawang panto, tiba-tiba naas, John harus tertembak di bagian lengan yang membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Matt disuruh melakukan kembali tugasnya. Gabriel menyeret John dan Yuli untuk dihabisi tanpa sadar jika John sengaja membuat dirinya disandera oleh Gabriel karena setelah semuanya selesai, muncullah Bowman dan pihak FBI yang langsung mengevakuasi mereka bertiga. John sangat bersyukur karena Yuli tidak mengalami luka yang serius, begitu juga dengan Matt yang hanya terluka di bagian kaki, di mana Bowman kembali berterima kasih karena berkat mereka berdua, pihak FBI berhasil membasmi kejahatan cyber di Amerika sampai ke akar-akarnya. Tamat, ending yang sangat mengadrenalinkan. Adios, tidak ada pesan kata-kata ya, saya belum sempat membuatnya. Rusuh, diburu engalna ya, ini produksi sedang cepat-cepatnya. Maaf ya teman-teman, next akan ada pesan-pesan terakhir. Adios.